Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang. Part 6b. Bare Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bare Awareness, Question and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun, Ajahn Brahm. Penerjemah, Tasvan Santacita. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Ditadhiwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, Maret 2018. Hak cipta terjemahan, copyright 2018, Ehipasiko Foundation. Buku ini berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban yang disalin dari retret yang dipimpin Ajahn Brahm di Pusat Meditasi Jhana Grove, Serpentine, Perth pada kurun 2010-2013. Pada video part 6b ini, saya akan melanjutkan membacakan bab 6, melampaui asap dupa, menunduk, bersujud, dan berderma, tidak bikin jadi Buddhis. Saya punya pacar yang sering dan cepat marah. Ia berusaha untuk berubah, namun menolak melakukan meditasi meski kami bertengkar mengenai hal ini. Bagaimana ia bisa meningkatkan kemawasannya? Apa saya harus ganti pacar? Ya, ada banyak pacar di luar sana. Carilah yang bagus. Jika Anda punya microwave yang tidak berfungsi, apakah Anda akan menggantinya? Tentu saja Anda akan menggantinya. Pacar Anda pasti yang modelnya rusak. Kembalikan ke pabrik dan minta uang kembali. Haruskah saya memaksanya bermeditasi atau saya harus melepas harapan apapun bahwa ia akan berubah dan tak melakukan apa-apa? Jika Anda gadis yang pintar, Anda akan menyadari bahwa Anda punya yang saya sebut sebagai daya tawar terhadap pacar Anda. Anda memiliki kekuatan membujuknya. Jika ia mulai pergi ke wihara dan bermeditasi, bersikaplah baik terhadapnya. Bajiklah. Itu disebut penguatan positif, dan itu efektif. Jadi, gunakan daya tawar Anda. Saya takut dengan kadal. Saya pernah melihat spesies kadal yang sama 3 kali hari ini. Saya menyadari saya harus punya metta terhadap mereka. Namun, saat saya memejamkan mata dan berusaha mengatakan, "Semoga kadal bahagia," saya begitu ketakutan sampai saya tak mampu meneruskan meditasi. Apa benar bahwa jika Anda takut akan sesuatu, lebih baik tidak memasukkannya dalam meditasi metta? Kadal-kadal buntut buntung itu begitu manis. Anda bisa memegang mereka. Bahkan anak sekolah pun melakukannya. Kadal itu hewan yang cantik. Mereka aman sempurna dan mereka tak akan melakukan apapun kepada Anda. Hampir selalu mereka hanya melakukan apa yang mereka butuhkan. Berjalan-jalan dan bersenang-senang. Jika mereka masuk ke aula, itu karena mereka ingin bermeditasi. Jika Anda takut terhadap apapun, lakukan riset.
Apakah benar-benar berharga takut terhadap hal-hal ini? Pengetahuan adalah hal pertama yang mengatasi ketakutan. Begitu Anda mendapat berbagai pengetahuan, itu akan mengubah kondisi batin Anda. Tak seorang pun pernah digigit oleh kadal di sini. Berikan metta kepada ketakutan Anda, baik itu kadal atau semut atau apapun itu. Di bawahnya terdapat sebuah kutipan. Cinta dan metta datang dari ketiadadirian. Begitu ada suatu diri, suatu aku atau diriku, ada mengendalikan. Dan Anda tak bisa melepas. Ketika tiada diri, tiada mengendalikan, dan Anda bisa menerima orang-orang sebagaimana adanya. Di sanalah cinta dan metta menjadi benar-benar mungkin. Ketika Anda lenyap, mettalah yang tersisa. Makin Anda ada, makin berkuranglah metta. Maka menyingkirlah dan biarkan metta mengambil alih. Saya ini ibu pekerja. Bagaimana saya mencari waktu meditasi ketika saya punya begitu banyak urusan untuk dikerjakan? Apakah bagus pergi ke tempat olahraga dengan musik keras saat kita mulai berlatih meditasi? Apa kelemahannya jika kita melakukannya? Jika Anda ibu pekerja, Anda benar-benar perlu meditasi. Jika tidak, Anda akan menjadi orang yang menyebalkan bagi anak-anak Anda. Tanyai anak Anda. Banyak ibu yang bekerja menghadiri kelas meditasi kami. Pada suatu saat di kelompok Armadale kami, seorang perempuan memberitahu setelah meditasi bahwa tadinya ia enggan datang malam itu karena ia sudah sibuk seharian. Namun anaknya berkata, "Mama, apa Mama akan pergi meditasi hari ini?" "Tidak sayang, Mama capai." Ia berkata, Mama harus pergi meditasi." "Mama lagi malas." "Mama, tolong pergi meditasi." "Kenapa?" "Karena Mama akan jadi jauh lebih menyenangkan setelahnya." Dan itulah mengapa ia pergi meditasi. Banyak ibu lain telah menceritakan hal yang sama kepada saya. Anak-anak tahu bahwa ibu mereka stres, dan ketika ibu mereka stres, itu tidak menyenangkan. Maka, ibu-ibu harus pergi meditasi demi anak-anak mereka. Anda boleh pergi ke pusat kebugaran. Ini bukan berarti harus salah satu yang dipilih. Ada ungkapan menarik dari Ajahn Chah. Jika Anda ingin badan yang sehat, Anda harus mengolahragakannya. Jika Anda ingin batin yang sehat, Anda harus mengheningkannya. Saat Anda mencapai usia saya, Anda mungkin berpikir, "Ya ampun, aku harus mengisi teka-teki sudoku, atau aku akan pikun." Kita pikir kita harus olahraga. Jika tidak, kita akan kehilangan otak kita. Namun, keheningan memberi Anda otak yang jauh lebih sehat dan kuat dibanding mengerjakan teka-teki. Itulah salah satu wawasan cemerlang Ajahn Chah.
Jika Anda ingin batin sehat, jagalah batin agar hening. Bisakah Anda menyarankan cara yang baik mengajarkan meditasi ke anak kecil? Putri saya berumur 4 dan tidak pernah duduk diam. Jaket, pasung! Bercanda. Tapi betulan, jika Anda benar-benar ingin anak itu meditasi, hal terbaik yang dilakukan adalah Anda meditasi. Jika Anda meditasi, anak akan duduk di samping Anda. Dan kadang anak akan merasakan energi orang tuanya. Jika ibunya benar-benar tidak bisa diam dan bergerak ke sana-sini, maka anaknya akan gelisah. Jika Anda tenang, anak pun tenang. Anak-anak belajar dengan menyerap informasi sekitarnya. Bisakah Anda menjelaskan dalam istilah ilmiah bagaimana meditasi bisa memberi kita kemampuan adibiasa untuk meramal masa depan dan melihat kehidupan lampau orang lain? Saya bisa menebak masa depan karena saya memiliki meditasi yang sangat baik. Masa depan itu, dan saya selalu tepat. Tidak pasti. Tak seorang pun bisa menebak masa depan. Yang orang bisa tahu dengan tepat soal masa depan adalah masing-masing dari kita akan mati. Itulah ramalan saya. Hanya sejauh itu orang bisa tahu. Siapapun yang mengatakan bahwa mereka bisa meramal masa depan adalah penipu. Mengenai kehidupan lampau, Anda hanya bisa melihat kehidupan lampau Anda sendiri. Anda hanya bisa mengetahui kehidupan lampau orang lain jika Anda kebetulan ada di sana bersama mereka. Sampai sejauh itu Anda bisa tahu. Pernah ada seorang raja yang punya menteri di istananya yang benar-benar cerdas. Ia selalu mengetahui setiap hal mengenai orang lain, dan ia selalu membuat mereka kesal. Suatu hari, menteri-menteri lainnya memutuskan untuk menjatuhkannya. Inilah rencana mereka. Mereka akan memujinya di depan raja, mengatakan betapa hebat, cerdas, dan bijak dirinya. Kemudian, mereka akan mengelabuinya untuk menyatakan bahwa ia bisa menebak pikiran orang lain dan mendesaknya membaca pikiran mereka. Dengan cara ini, mereka akan menunjukkan bahwa ia penipu. Keesokan harinya di istana, mereka mengatakan kepada raja, "Baginda, sungguh beruntung. Baginda punya menteri yang begitu hebat dan bijak. Ia sangat cerdas." Mereka berkata kepada sang menteri, "Anda cerdas kan?" Lalu menteri itu menjawab, "Iya, saya benar-benar cerdas." Kemudian mereka berkata, "Anda begitu bijaksana sampai tahu segalanya. Anda mungkin bahkan tahu apa yang kami pikirkan." "Ya, saya tahu apa yang kalian pikirkan," ia menjawab. Ia telah jatuh ke dalam perangkap mereka. "Baiklah, menteri. Jika Anda tahu apa yang kami pikirkan, beritahu di depan raja apa pikiran kami." Mereka bertekad bahwa apapun yang ia katakan, mereka akan menyangkalnya, sekedar untuk memberinya pelajaran. Menteri itu lalu berkata, "Ya, saya tahu apa yang kalian pikirkan."
Kalian semua sedang memikirkan yang baik-baik tentang Baginda. Mereka tak punya pilihan selain berkata, "Ya, Anda benar." Mereka tidak berpikir seperti itu sama sekali. Namun, jika mereka mengatakan hal yang lain, mereka akan kena masalah besar. Nah, itulah orang yang benar-benar cerdas. Jadi, ketika Anda pulang dan suami Anda menanyakan, "Apa kamu belajar sesuatu di retret?" Anda harus menjawab, "Ya sayang, aku belajar membaca pikiran." Ketika ia meminta Anda membaca pikirannya, Anda bisa berkata, "Kamu sedang memikirkan yang baik-baik tentang istrimu. Iya kan sayang?" Beberapa orang terlahir sebagai atlet lari cepat, sementara mayoritas kita adalah pelari rata-rata. Meski latihan akan meningkatkan hasil kita, kita hanya bermimpi lari 100 meter dalam 10 detik. Ada juga sebagian di antara kita yang tidak bisa lari karena sejumlah alasan. Apakah hal itu serupa dengan meditasi? Tidak, karena meditasi menggunakan kekuatan kebijaksanaan. Saat saya sekolah di Hammersmith di London, saat musim dingin, kami diminta untuk lari lintas desa. Kami akan menyeberangi sungai Thames di jembatan Hammersmith, menyusuri jalan sampai jembatan Barnes, menyeberangi lagi ke jembatan Barnes, dan kembali lagi menyusuri jalan tepi sungai ke sekolah. Anak-anak yang pintar akan membawa uang kecil. Lalu, saat menyeberangi jembatan Hammersmith, mereka akan naik bus ke jembatan Barnes. Guru akan berada di jembatan Barnes untuk memastikan anak-anak benar-benar sampai di sana. Anak-anak itu memastikan agar mereka kelihatan agak berkeringat, lalu menyeberang. Lalu naik bus di ujung lainnya kembali ke sekolah. Mereka anak-anak yang pintar. Jadi, iya, beberapa orang terlahir sebagai pelari. Namun, mereka yang pintar akan naik bus. Jika Anda bijak dan pintar, Anda tak perlu menjadi pelari cepat yang bagus untuk mencapai tempat tujuan Anda. Setan dan dewa. Bisakah kutukan menyebabkan makhluk halus atau setan merasuki orang yang menjalani 5 sila? Inilah pengalaman pribadi saya dengan kutukan. Saat sedang mengunjungi Inggris, saya tinggal dengan ibu saya di apartemennya. Suatu hari, ia sedang membuatkan saya makan siang. Makan siang sangat penting untuk biku, karena jika kami melewatkan makan siang, hanya itulah makanan kami untuk hari itu. Ketika ada orang membunyikan bel pintu, karena ibu saya sedang menyiapkan makan siang, saya berkata, "Bu, saya akan menjawabnya." Ketika membuka pintu, ada perempuan gypsy yang menjual barang murah dari pintu ke pintu. Saya ini sangat sopan. Saya berkata, "Tidak, terima kasih. Kami tidak memerlukan apapun." Ia berkata, "Jika kamu tidak beli apapun, aku akan kirim kutukan gypsy kepadamu." Ia tidak tahu sedang bermain-main dengan siapa. Jadi, berdiri di sana memakai jubah, saya berkata, "Saya pendeta Buddhis.
Kutukan saya jauh lebih ampuh dari kutukan Anda." Perempuan malang itu berbalik dan kabur. Itu sangat lucu, tetapi mungkin saya sedikit keterlaluan. Saya membuatnya sangat ketakutan. Walau memang benar bahwa para biku bisa punya kekuatan, kita tidak akan mengutuk siapapun. Namun ia tidak tahu itu, karena biku masih baru di barat. Banyak orang tidak tahu apakah kami akan mengutuk mereka atau tidak. Jadi, saya mendapat kesenangan dari itu. Namun, jika Anda menjalani 5 sila, tak seorang pun bisa mengutuk Anda. Ini ada cerita klasik. Di wihara kami di Thailand, Wat Pa Nanachat, ada perempuan muda yang selalu datang tiap bulan purnama untuk tinggal di wihara. Ia menjalani 8 sila seminggu sekali dan 5 sila di luar waktu itu. Ia seorang penyokong kuat yang menjalani silanya dan juga seorang meditator. Suatu hari, ia datang menemui kami. Pagi itu, saat ia melihat ke kaca kamar mandi sambil mencuci muka, alih-alih melihat wajahnya sendiri, ia melihat wajah sesosok monster. Itu membuatnya sangat ketakutan. Ia bukan perempuan gila, dan itulah pertama kalinya ia melihat sesuatu yang benar-benar aneh. Lalu, apa yang orang di Thailand lakukan dalam situasi seperti itu? Mereka mencari pertolongan kepada biku. Maka, esok paginya, para biku pergi ke rumahnya, melakukan upacara pemberkahan dan makan siang. Ketika mereka melakukan upacara, perempuan tua itu pingsan. Saat siuman, ia bicara dengan suara aneh. Biku Thai tua yang ada di sana, Ajahn Jun, tahu apa yang terjadi. Makhluk halus hantu telah merasuki perempuan ini. Bukan gadis muda. Gadis muda itu cuma melihat saja. Ajahn Jun bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Makhluk halus menjawab bahwa ia dibayar untuk membunuh perempuan muda itu oleh seorang dukun di kota Ubon Ratchathani di dekat sana. Ada pemuda yang ingin mengejar gadis ini dan menikahinya. Namun gadis ini menolaknya. Ia begitu kesal sampai ia membayar dukun untuk membunuh gadis ini. Hantu itu bilang bahwa ia telah berusaha membunuh gadis itu selama 2 tahun. Namun, ia bahkan tak mampu mendekati gadis itu. Biku itu berkata, "Dengar, kamu tidak akan mampu melakukan apapun kepadanya, karena ia menjalani sila dengan sangat baik dan menjalani kehidupan yang sangat bersih." Hantu itu berkata, "Jika aku tidak membunuhnya, aku sendiri harus mati. Itu janjinya." Biku itu berkata, "Lebih baik kamu mati sendiri daripada mematikan orang lain." Si hantu malah menerima hal itu, dan biku itu memberinya 5 sila. Kemudian, perempuan tua itu pingsan lagi, dan ia keluar dari keadaan terasuki. Setelahnya, ia tak ingat apapun yang telah terjadi. Anda mungkin belum mendengar banyak cerita seperti ini. Sebagai biku, kami kadang mendapat akses ke bagian-bagian kehidupan yang biasanya tersembunyi. Namun,
pesan utama kisah itu adalah kerasukan bisa terjadi, walau biasanya langka. Lebih lanjut, jika Anda menjaga sila, jika Anda murni secara moral, hantu tidak bisa mendekati Anda. Anda terlindungi. Ini ada satu kisah lain. Ada gadis di Perth yang membawa ibunya dari Thailand karena tak ada orang yang merawatnya. Suatu hari, ibunya jatuh sakit, dan ia membawa ibunya ke rumah sakit King Edward di Perth. Karena ia ingin tahu apakah ibunya akan bertahan hidup atau tidak, ia mengunjungi seorang cenayang arwah untuk bayaran $20. Cenayang itu akan meninggalkan badannya dan memeriksa ibunya. Ia kemudian akan memberitahu apakah ibunya akan bertahan hidup dan juga jika ada penyakit lainnya. Yang ia perlukan hanya lokasi ibunya. Sekitar 10 menit kemudian, cenayang itu bangkit dari kondisi transnya. Yang pertama ia lakukan adalah mengembalikan uang gadis itu. Gadis itu bertanya, "Mengapa? Apa yang terjadi?" Cenayang itu berkata, "Iya, saya menemukan rumah sakit dan kamarnya, namun saya tidak bisa masuk. Ada medan energi di sekeliling ibu Anda, dan saya tak bisa menembusnya untuk mengetahui apakah ia akan bertahan hidup atau tidak." Lalu, cenayang itu bertanya, "Siapa ibu Anda? Saya belum pernah bertemu yang seperti ini sebelumnya." Saat itulah gadis itu berkata, "Ibu saya biarawati Buddhis. Ia sudah menjalani 8 sila selama kurang lebih 30 tahun." Mendengar itu, cenayang itu mengambil kembali $20 tadi. "Anda mestinya beritahu saya sebelumnya. Anda sudah membuang-buang waktu saya. Orang seperti saya tak bisa mendekati orang-orang seperti itu." Inilah kekuatan melaksanakan sila. Dari sudut pandang makhluk halus atau hantu, Anda memiliki medan energi pelindung di sekeliling Anda. Mereka tak bisa mendekati atau melukai Anda. Jika Anda menjaga sila, Anda aman. Namun jika Anda melanggarnya, jadi jagalah sila. Bagaimanapun, hal-hal seperti ini sangat langka bisa melukai Anda. Juga konyol untuk menyuruh makhluk halus melukai orang lain, karena balasannya akan selalu kembali kepada Anda. Anda melepas dan Anda sehat. Namun, saya tahu orang yang melepas, yang tak mencemasi penyakit, yang terus merokok dan minum alkohol, dan penyakit mereka tidak hilang. Bisakah Anda jelaskan mengapa? Merokok akan selalu menyebabkan masalah bagi Anda. Namun, mencemasinya bukanlah solusi nyata. Saya tidak mencemasi penyakit, namun saya tidak bodoh juga. Saya istirahat. Saya merawat badan saya. Jika Anda kelebihan berat badan, Anda harus banyak tertawa. Santa Claus, ho ho ho, gemuk, sehat, dan tak pernah mati. Demikianlah saya hentikan dahulu jawaban dari pertanyaan terakhir ini. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan bab 6, melampaui asap dupa, menunduk, bersujud dan berderma, tidak bikin jadi Buddhis, dengan mengulangi dan memulai pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih.
กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง